persidangan ini. Kalau tetap dinyatakan tertutup, kita tidak akan lanjutkan sidang ini. Udah nggak mencekapkan sidangnya? Udah nggak mencekapkan sidangnya ya? Sungguh-sungguh nggak kalian tidak melakukan perbuatan apa? Benar ya? Benar, Pak. Kalau saya pribadi, ikhlasin aja semuanya. Jadi sebelum ke pengadilan, kita persiapkan berkas dulu. Jadi diperiksa dulu sama tim pengacara dan dipimpin langsung oleh Prof. Otto Hasibuan ya. 11. Dan itu nggak dibacakan. Ini pasti Bang, dikit dong, hari ini hadir langsung di Pengadilan Negeri Cirebon. Kenapa seorang Otto Hasibuan bisa dibilang jauh-jauh datang dari Jakarta, bahkan saya tahu baru dari luar negeri, tapi langsung menyempatkan diri ikut sidang perdana PK terpidana kasus Pina. Nikmatnya seorang lawyer itu justru ketika seperti ini bisa membela suatu keadilan, terutama orang-orang yang tidak mampu, baik secara ekonomi maupun secara politik dan dari segala hal gitu. Oh ya. Silakan teman-teman. Semangat ya Pak. Ini anak-anak fakultas hukum. Di sini Pak. Jangan sedih, jangan sedih. Jadi saya mau tanya dulu sama kalian semua ini, kan kita pertemuan pertama kita ini ya, yang selama ini kan ketemukan Pak Jutek dan sebagainya ya. Saya mau lihat kesungguhan kalian dulu. Sungguh-sungguh nggak kalian tidak melakukan perbuatan apa? Benar ya? Benar, Pak. Jangan sampai kami salah melakukan pembelaan. Tidak pernah melakukan itu. Tidak pernah melakukan itu ya. Yakin itu ya? Tahu, Pak. Dan kalian mau berjuang untuk itu ya? Siapa? Ya, betul ya? Bukan karena kita datang membela lagi sekarang memang. Jadi kalian ngaku dulu tuh kenapa? Sempat ngaku? Tidak kuat, Pak. Hah? Nggak kuat, diapain? Dipukulin, Pak. Pukulin ya? Tapi sebenarnya di pengadilan kalian sebenarnya membantah ya? membantah. Kamu yang belain adikmu itu? Iya. Iya ya, saya pakai istilahnya tukar kepala istilahnya. Artinya kamu karena kasihan kepada adikmu kan, sehingga suruh udahlah suruh dia pulang aja, biar kamu terpaksa mengaku supaya adikmu keluar. Kita kira gitu kan? Kamu relakan dirimu ditahan demi adikmu, kira-kira gitu ya? Itu ya? Waduh. Jangan kamu nangis, ya. Kuat, ya. Ya. Ya adiknya berarti dia si itu ya, si Aldi, Bang. Aldi ya. Udah kerja di tempat saya Bang sekarang. Udah ya. Adiknya udah kerja. Hebat sekali, mulia sekali hatimu ini apa? Siapa tadi? Eka. Kamu rela kamu di penjara di seumur hidup supaya adikmu apa? Tidak dihukum ya. Jadi kan ini kan itu kan. Melihat adiknya dipukuli, dia nggak tahan. Akhirnya udahlah biar ngaku saja saya asal adik saya keluar, kan kira-kira begitu ya. Begitu ya? Padahal kamu tidak pernah melakukan gitu. Nggak pernah ya? Gak ada di TKP juga Bang? Gak ada di TKP? Iya. Nggak ada namanya TKP. Terharu Kang, ini ganti ini loh, dia nggak ada di TKP tapi Ganti kemudian kepala, dia- ganti Iya. kepala. Karena dia Jadi tahan disiksa. dia nggak tahan adiknya disiksa. Adik kakak ditangkap semua. Ditangkap ya, terus dia bilang udahlah adik saya Adikku keluarkan hebat, aja, aku ngaku lah gitu. Yang terlibat. Akhirnya dia yang dimasukkan, gitu kan? Luar biasa. Mulia sekali dia punya hati ini. Bayangin dia rela masuk seumur hidup, asal adiknya jangan masuk. Seumur hidup loh, nggak ada angka yang Nggak ada jelas angka. dia tahun keberapa bisa keluar ya. Luar Luar biasa. biasa kan? Iya. Tapi percayalah Tuhan akan menolong kalian. Amin. Nah, Saya ini hari ini nyangka nggak kira-kira 8 tahun lalu terus tiap hari ada di dalam tahanan, terus tiba-tiba hari ini ada pengacara-pengacara entah dari mana, mungkin dari Jakarta, ada Otto Hasibuan, ada tokoh-tokoh yang datang hari ini buat bela Akang semua. Nyangka nggak? Nggak nyangka sama sekali. Nggak nyangka sama sekali. Saya mau denger dong, gimana bisa bertahan satu-satu ya cerita ya. Gimana bisa bertahan 8 tahun lebih loh di dalam tahanan. Akang kumaha? Kalau saya pribadi udah ngelos aja, maksudnya udah ikhlasin aja semuanya, berjalan apa adanya aja. Tonton
Ini sundutan rokoknya banyak di perut si Eka. Dia ada telinganya tuh disundut semua. Eka, ini kan saya yang megang nih. Di Akang nih kuping. tadi saya dengar sampai gantiin adik nggak ada di TKP, bener nggak ada di TKP, nggak ada di tempat kejadian perkara, nggak tahu ceritanya. Nggak tahu. Terus bisa kepikiran ya udahlah saya aja lah. Baik. Udah kamu tabah. Akang luar biasa banget kok Kang. Dia puasa terus dia di dalam. Puasa terus Ya, dalam di, selama 8 di tahun. lapas waktu kita di kebun warung, dia puasa terus. Jadi kita datang ini. Semuanya pada puasa semua. Ini gimana caranya bisa bertahan selama 8 tahun ini? Gak bisa. Diomongin. Bisa diomongin. Bersyukur ya udah dapat momen ini ya. Mudah-mudahan PK-nya ada Amin. hasilnya ya. Ikut dukung doa ya biar berhasil. Sukses ya semuanya ya, doa yang terbaik ya. Udah keajaiban hari ini udah datang semuanya itu. Ini kok. Ya. Gimana selama ini keluarga 8 tahun? Ya, Nikahnya ada di dalam. ya ngeri ya begitunya Bu ya. Gimana? Sayangnya di neneknya ya apa? Sekarang udah mau sidang. Ya. Nggak nyangka nggak datang banyak orang buat bela Eka? Alhamdulillah Bu, alhamdulillah beralamin. Kumpul semua ibu-ibu datang ya. Sabar Bu ya. Doanya diijabah, didatang bapak-bapak lawyer, ibu lawyer. Kita ini ya, kita berjuang. Bang tadi pertama kali ketemu para terpidana Bang. Iya. Ini udah siap untuk berjuang, mimpin langsung tim. Ini Gimana? Bang Jutek nih hebat nih. Terharu juga saya tadi. Ya, Karena saya baru pertama kali dengan para terdakwa ini. Saya selama ini kan dengan keluarganya yang bertemu. Tadi waktu saya salam aja, salah satu di antara itu si Eka ya, Ya. langsung dia nangis. Ketika saya tanya, kamu yang tukar kepala ya, bilang kan, tukar guling kan, langsung dia nangis. Karena dia itu kan sebenarnya, dua-duanya kan waktu ditangkap, adiknya dipukuli, kemudian dia nggak kuat. Akhirnya dia bilang bahwa, Yaudah ganti saya udah, aja deh. biar aja saya aja ngaku, asal adikku dikeluarin. Dan dia rela menjadikan dirinya, menggantikan adiknya, dia masuk penjara seumur hidup asal adiknya tidak dihukum itu hati mulia sekali nih adik. Maka dia paling terharu Makanya dia kayaknya turun nangis dia tadi. ketemu sama bapak-bapak lawyer yang mungkin dulu ya Bang ya 8 tahun lalu nggak mungkin dia bisa bayangkan hadir di sini. Betul. Buat betul. bela dia gitu ya Bang. Ya mudah-mudahan tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan ya. Abang bilang Ya, gitu ke mereka tadi ya. Ya kita ini ada mungkin. Semoga Ya. ini jadi pembuka jalan. Kita mau masuk ke ruang sidang ya Bang ya. Ferry. Kami memutuskan persidangan ini tertutup. Majelis yang mulia, bahwa persidangan pertama di tingkat pertama semua terpidana kecuali Sakatata persidangan itu dinyatakan tidak umum. Ini aneh banget, majelis hakimnya minta skors untuk kemudian mempertimbangkan apakah akan sidangnya dilakukan tertutup atau terbuka. Karena tadi ada perdebatan antara tim pengacara sama sama majelis hakim memutuskan bahwa sidangnya dilakukan secara tertutup. Padahal Rivaldi di dakwaannya itu adalah pasal 340. KUH pidana pembunuhan berencana, nggak ada namanya asusila yang kemudian menjadi alasan untuk dilakukan persidangan secara tertutup. Sekarang lagi skor, saya tadi melihat dengan jelas bagaimana ketua majelis hakim buka-buka handphone gitu ya, karena dari tempat saya berdiri buka-buka handphone mungkin untuk kemudian berdiskusi dengan ketua pengadilan negeri Cirebon ya. Kita tunggu nanti hasilnya kayak gimana, apakah akan dilakukan secara tertutup atau secara terbuka nantinya. Bang, jadi tertutup? Ya kita lagi mohon
ya bahwa Nggak ada asusila sama sekali kalau Rivaldi. nggak ada di putusannya itu 340 nggak ada asusila. Jadi kita tunggu saja. Kalau enggak kan tadi kami sudah sampaikan bahwa kalau tetap dinyatakan tertutup kita tidak akan lanjutkan sidang ini. Oke, jadi tegas ya sikap Ya. dari kuasa hukum ya. Ya, tegas banget. Karena nggak ada alasan dong ya untuk melaksanakan Tidak ada. konser tersebut. Nggak ada Tidak ada dasar alasan untuk dari logika hukum, ya aturannya nggak ada. Kita tidak akan lanjutkan sidang ini. Kita akan bertanya ada apa. Kenapa majelisnya seperti itu kan? Ya. Ada apa? Ada apa kuat ya? Iya. Yang mulia, sebelum majelis mengambil keputusan, izinkan saya menyampaikan sesuatu kepada yang mulia. Berdasarkan data informasi yang kami lihat di berita Kompas, keterangan daripada humas daripada Jaringan Cirebon juga menyatakan bahwa sidang itu sendiri adalah terbuka untuk umum. Yang ingin kami tekankan di sini ya, terhadap tindak pidana asusila itu kita sepakati itu tertutup untuk umum. Ya. Kalau memang itu disepakati, kita lanjut. Makasih semuanya. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya ada bantu banyak. Nyangka nggak banyak banget pengacara yang datang hari ini. Ada keadilan ya Bu. Saya dengan didatangin Pak Dedi juga kaget. Kenapa saya Pak Dedi yang datang? Alhamdulillah sekarangnya ketemu semua. Tadi ikutin sidangnya gimana tadi? Semangat ya. Semangat semua. Tadi banyak banget sidangnya pertama kali keluar dari lapas. Hah? Tadi pertama kali lihat. Ikutin lagi sidangnya. Beda nggak sama yang tahun 2016 lalu sidangnya? Sangat beda. Apa bedanya? Apa bedanya? Dulu mencekam. Dulu mencekam? Ya. Gimana mencekamnya? Mencekam. Mencekamnya gimana? Mencekamnya gimana? Tempat tertutup. Tertutup. Sekarang udah bisa terbuka semua, saya sudah bisa hadir, teman-teman media juga bisa hadir ya. Ya, ini makanan nih. Gimana tadi udah ikut? Beda banget. Di sini udah cerita dulu lah. Bang. Beda sekali sama 2016. Beda. Apa bedanya? Sekarang enggak. Mencekamnya tuh gimana emang 2016? Seram. Surat gimana? Seram. 2016. Emang waktu itu Kak Eka diapain emang sebelum sidang? Jangan dimilih anak saya. Mau nanya juga pastinya. Minum dulu. Oleh namanya Jaya. Gimana apa bedanya sama 2016 lalu? Kalau 2016 Saya udah gak bisa berkata-kata ya. Tapi hari ini seneng nggak? Ada banyak orang yang dukung hari ini. Itu bedanya sama 2016 lalu. Mudah-mudahan hasilnya bagus ya. Udah gak mencekam kan sidangnya? Udah gak mencekam kan sidangnya ya? Sudah tidak. Alhamdulillah. Sehat. Iya saya sehat-sehat ya. Tadi gimana? Beda ya sidangnya sama 2016 Ibu ikut nggak? 2016 ikut? 2016 ikut? Lihat beda nggak di sidangnya sama yang 2016? 2016 gimana? 2016 emang sidangnya gimana? Sidangnya tertutup di luar aja. Di luar aja? Iya. Ibu nggak bisa, berarti hanya di halaman sini? Iya, gesoran. Bapak juga nggak bisa masuk. Bapak siapa sih namanya Pak? Pak Nurdin. Pak Nurdin, Ibu? Ibu Sarti. Ibu ya. Sarti.
Ini 2016 benar-benar beda banget. Beda dong. Ini nggak ada wartawan yang banyak datang gitu ya. Cuman keluarga aja yang di dalam cuman pengacara. Alhamdulillah sekarang ini. Mudah-mudahan ya hasilnya bagus ya. Amin. Amin, amin robbal alamin. Tadi udah bisa lihat ya. Iya. 8 tahun tapi nunggunya lama banget. 8 lebih lah 2016 kan. Ini September. Iya benar pas 8 tahun lebih. Mudah-mudahan hasilnya bagus ya Bu ya. Amin, amin. Sekarang udah nggak duduk di lantai lagi, bisa duduk di dalam. Bisa di dalam ya. Jadi duduk di kursi kan? Sama ibu. Iya, benar. Ya sehat-sehat ya. Iya. Sehat-sehat, mudah-mudahan hasilnya bagus lah. Amin. Tadi saya mau konfirmasi tadi soal sempet ada permintaan dari majelis hakim untuk sidangnya tertutup nih. Iya, jadi memang ini debatable sebenarnya. Kami memahami sikap hakim yang menyatakan seperti itu sesuai dengan ketentuan pasal 57 KUHP ya. Tetapi biar bagaimanapun kita lihat kondisinya bahwa kasus ini kan PK. Kalau ini adalah pemeriksaan dari pertama yang dimana ada pembunuhan berencana, kemudian ada juga susila, kami bisa maklumi hal itu. Tetapi kalau ini PK kan tidak lagi memeriksa hal-hal yang substansial di situ, tapi hanya terbatas kepada adanya bukti novum, kehilangan hakim, atau pertentangan dua putusan. Jadi tidak akan mungkin ada kaitannya dengan asusilanya. Nah, tetapi tadi bijak juga hakimnya, kita ambil satu keputusan bersama bahwa disepakati sidang tetap terbuka untuk bisa akses kepada masyarakat. Karena biar gimana pun masyarakat kan sudah mengetahui ini kan, sudah terbuka di mana-mana, saksi si Saka Tatal juga terbuka. Jadi disepakati bahwa sidang tetap terbuka, tetapi seandainya nanti ada yang berbau asusila, kita sidang tertutup. Khusus kali itu. Tetapi in general kita terbuka. Makanya tadi ada beberapa bagian yang menyoal atau membahas mengenai asusila kemudian tidak dibacakan oleh tim pengacara. Nah ini pertanyaan yang paling tepat untuk saya tanyakan kepada Otto Hasibuan karena Otto Hasibuan juga memegang kasus Jessica Wongso. Seberapa penting sih tadi kenapa perjuangannya adalah bahkan Bang Juto bilang kita akan walk out kalau memang nggak dibuka. Seberapa penting sih kasus-kasus macam ini Bang yang disorot oleh publik kemudian memang harus terbuka dan terus-menerus untuk dipantau oleh publik menjadi sorotan publik sehingga kemudian kita harapkan bisa transparan prosesnya. Iya, jadi memang ini kan asasnya aja kan pada asasnya semua persidangan itu adalah terbuka untuk umum. Okay. Nah, terbuka untuk umum itu ya tentunya kepada semua media juga harus terbuka, ya kan? Nah, kenapa prinsip dasarnya terbuka untuk umum? Karena biar semua terbuka mengetahui apa yang terjadi di persidangan ini, tidak ada dusta gitu kan. Jadi semua didisclose, dibuka semua hal-hal yang ada di sana. Masyarakat bisa menilai, menonton, memberikan penilaian terhadap kasus itu. Dan ini juga bagus sebagai kontrol masyarakat terhadap pengadilan gitu loh. Jadi memang asasnya saja sudah terbuka untuk umum. Pengecualiannya saja kalau asusila atau orang di bawah umur itu bisa tertutup. Jadi yang kita pakai yang asas umumnya gitu loh. Nah, itu tadi yang diputuskan oleh hakimnya. Jadi saya pikir ya kalau kita bandingkan dengan kasusnya Jessica Wongso memang itulah pertama kali yang dibuka secara live. Dalam kasus Vina ini untung saja semua penggiat sosial, media sosial, YouTubers, TikTokers, televisi dan sebagainya, saya betul-betul untung mau mengikuti kasus ini tanpa henti. Dan inilah saya kira merupakan tugas utama daripada media sebagai kontrol sosial itu. Ya, di samping dia juga ada bisnis, tapi ada poin-poin tertentu yang tidak boleh ditinggalkan oleh media, oleh televisi. Ada mission masyarakat untuk bisa mengontrol pengadilan itu. Dan ini kasusnya tanpa harus berpihak kemanapun. Jadi saya kira terima kasih kepada semua media, Twitter, Facebook, semualah yang memang media sosial yang terus jangan tinggalkan kasus ini, terus secara ketat diawasi. Ya, tidak hanya kasus ini saja, kasus-kasus yang lain. Nanti akan ada lagi PK terhadap Jessica Wongso. Nah, saya minta juga itu tetap kita kawal untuk memastikan dan kepastikan keadilan bagi semua rakyat Indonesia.